Selamat malam Jebret Tim, selamat datang di DPI. Kayaknya hari ini pada ngantuk semua ya. Panji lagi lelah, Koci lagi lelah, satu lagi juga lagi lelah. Kalau gitu Nesa mau pantun dulu lah. Cakep. Belum. Biar dibilang cakep aja sih. Oh iya, emang kamu cakep terus nih. Kamu. Pakai sendal keluar main. Cakep. Berharap dapat 3 poin di Rizal Memorial. Malah dapat cuma 1 poin. Wah, cakep. Tapi nggak cakep sedih soalnya. Sila nggak cakep. Kalah kita gagal dapetin poin penuh di Rizal Mantovani Stadium ya, Zia. Rizal Mantovani. Rizal Mantovani ada mantuknya kelihatan belum. Nah, tapi memang kalau ngomongin timnas Filipina ini kan bisa dibilang sama kayak halnya U17 kemarin menghadapi Panama di atas kertas di grupnya, bisa dibilang ini lawan yang paling gampang lah di atas kertas ya, bukan meremehkan. Begitu juga di timnas senior di kualifikasi grup kedua kali ini, Filipina bisa dibilang adalah tim yang harusnya bisa kita kalahkan. Bahkan orang ada yang prediksi 2-0, 3-0, 4-0 sampai ada lebih dari Ya karena situ. biasanya kita menang kan lawan Filipina. Biasanya menang. Dan sekarang jangankan menang, main aja susah. Tuh bola nggak main, tuh bola nggak ngalir, nggak ada oper-operan, nggak ada keberanian, nggak ada kepercayaan diri. Nah, kalau kita kemarin ngelihat dari formasinya, gua agak kaget. Biasanya Sintayong kalau lawan tim yang memang di atas kertas jauh di atas gitu peringkatnya, dia pakai 3 center back, pakai 5-3-2 dan lain-lain. Kemarin lawannya Filipina, Fir. Apa yang menurut lo kemarin dia tetap maksa dengan formasi 7 back total ya? Kalau kita lihat kan 5 back ditambah Sandy Walsh, bahkan Rahmat Irianto juga bisa bilang back juga gitu kan. 7 back ada di sana. Iya, terlalu konservatif, mengejutkan benar kata Panji, karena biasanya dia nyimpen, kan di preview kita bilang ya, biasanya coachin kan pakai formasi 3 back itu kalau dia menghadapi tim-tim yang di atas kertas di atas kita. Ya, tapi kemarin dia pakai formasi 3 back, 2 gelandang bertahan pivotnya, dan kelihatan banget pressingnya nggak ada, energinya rendah banget. Ketika lawan menguasai bola, ketika kita dapat kesempatan transisi positif pun nggak dimanfaatkan dengan baik. Asnawi berapa kali salah ngoper, Asnawi dan Sandy Walsh positioningnya numpuk. Iya betul. Makanya ya nggak tahu ada hubungannya dengan itu apa enggak, tapi akhirnya Sandy keluar ya menit 30. Tapi menurut gua terlalu banyak kita memberi kesempatan kepada Filipina untuk impose themselves di pertandingan ini. Nggak usah lihat statistik, lihat dari mata aja. Duel-duel kita kalah, ngoper gampang kita meleset, dan kalau coachin make alasan kita melakukan seperti ini karena perjalanan jauh, kok kayaknya ya sedih juga ya sebenarnya, kan cuma karena perjalanan jauh dari Indonesia Irak balik ke Filipina, terus habis itu permainannya langsung turun kayak gini. Tapi ya kelihatan banget emang ini tim yang sepanjang 2022-2023 tuh hanya menghabiskan friendly-nya itu di, kalau nggak di Pulau Jawa, di Bali. Jadi memang kita nggak ada experience untuk bertanding tandang, itu yang sangat disayangkan. Sementara di satu sisi yang menarik sebenarnya, Ji, adalah ketika pelatih Vietnam ya, Philippe Rozier, dia bicara ketika kemarin Vietnam kalah hanya 1-0 ya lawan Irak ya. Dia membicarakan bagaimana pentingnya untuk menjaga intensitas, bagaimana pentingnya untuk tim mempunyai that experience. Makanya sepanjang Oktober kemarin Vietnam itu dia tandang ke China, tandang ke Korea Selatan, sama tandang ke satu negara lain, gue lupa. Tapi mereka main tandang terus, termasuk lawan South Korea di mana mereka kalah 0-6. Walaupun kalah, tapi pengalaman bermain di laga-laga yang susah itu yang membuat tim Vietnam itu berkembang. Dan ya gue harap ke depannya kita jauh lebih baik dari inilah. Jangan sampai dibilang kita cuma bisa jago kandang doang di GBK. Dan masalah lapangan, masalah tadi travelnya, coach, menurut lo sengaruh itu buat kita? Memang tadi poin yang diangkat dari Firzi adalah emang kita jarang away day, coach. Apakah sengaruh itu, coach, menurut lo? Pengaruh mungkin iya, tapi nggak besar. Kayak lapangan Cintek, pengaruh iya, tapi nggak besar. Jadi untuk gue 2 faktor itu nggak bisa jadi alasan. Ya kita lihat lah, lu mau main away, mau main home, kalau lu 7 meter nggak bisa passing, ngaruh nggak? Iya, Iya kan? simple passes aja. Iya, simple passes itu lawan Irak sama lawannya nggak berhasil. 1. Kedua, kalau lu mau berani main dengan 3 back, itu yang dibutuhkan adalah chemistry, koordinasi. Satu main di Liga 1, satu main di Divisi 2 Inggris, satu main di Malaysia. Yang nggak selalu sering bermain juga. Dan itu sangat kelihatan pada saat Jordi Amat kehilangan bola, harusnya kalau 3 center back, 1 maju ke depan, 2 ini merapat. Oke? Yang terjadi ini maju ke depan, 2-nya masih melebar. Iya kan? Sehingga kalah speed. Nah, ini hal kecil yang membuat kita selalu mengejar kenyataan. Dan
gue salahkan, in this case ya, gue jarang salahkan Sintayong. Kali ini gue salahkan Sintayong. Iya, Bahkan lawan Irak pun, nggak perlu lu main 5 back atau... Kalau lu udah biasa nonton bola di TV Liga Inggris dan Liga apa-apa, 85% feeling gue aja, dari tim yang bertahan kebobolan atau kalah. Oke? Kita, orang Indonesia, main bolanya Indonesia, itu nggak bisa bertahan. Ya, kulturnya emang Beda kalau kita Itali. Ya. Bahkan Belanda pun nggak bisa bertahan. Spanyol nggak bisa bertahan. Karena dari kecil kita didik untuk menyerang, cetak gol, menyerang. Maka dari itu kita punya banyak penyerang, sedikit defender. Nah, ini harusnya dipertimbangkan. Yang bikin kocak lagi, oke lah, gue tutup sebelah mata kalau ketemu lawan Irak yang lebih canggih, main lebih bertahan. Walaupun gue nggak setuju, tapi oke lah. Ini lawan Filipina, man. Come on. Ngerti nggak? Lu kalau lawan Filipina press 6 orang, suruh mereka crossing, bolanya nggak kemana-mana. Iya kan? Nanti di babak kedua kemarin kelihatan sebenarnya mereka nggak bisa. rapi itu. Bolanya itu nggak kemana-mana. Beda kalau lu kasih mereka ruang bermain Iya, kayak di babak kandang pertama. sendiri. Ini benar-benar blunder terbesar Sintayong gue pernah lihat. Tapi sekali lagi, gue bukan barisan yang Sintayong out. Enggak, sama sekali tidak. Tetap dia sudah melakukan hal yang benar. Mungkin dia lagi bereksperimen, dia lagi mencoba-coba, kita nggak tahu. Ya semoga dia belajar lah dari kesalahan bahwa orang Indonesia tuh nggak bisa main bertahan. Dan pertanyaan gue adalah kenapa kita punya begitu banyak striker kategori oke, let's say Dimas Derajat cedera kemarin, tapi masih ada 6 Hoki Caraka, Sananta ini yang lagi-lagi menjadi Gue agak frustrasi Sananta nggak pernah dimainin nih. Sweet karena gue suka kemarin begitu dia masuk dia link up play-nya jalan, holding ball-nya jalan, dia pun juga bisa ngasih alternatif variasi serangan. Tapi STY kayak kurang percaya. Menurut lo apa, Fir, yang menurut lo dia nggak masuk ke skemanya STY kah? Nggak tahu ya, mungkin dia ngelihat struktur keseluruhan tim juga ya. Mungkin ada efek cederanya Egy dan ketidakhadiran Marcelino juga berpengaruh ke bagaimana dia set up timnya. Karena kalau kita lihat, kita tahu timnas bisa main kayak apa ketika melawan Argentina. Di situ semangatnya ada, di situ pergerakan pemain-pemainnya bagus, distribusinya juga lawan juara dunia aja nggak sengaco kemarin-kemarin. Ada something yang berbeda dalam 2 pertandingan terakhir yang bahkan kita tahu Klok begitu biasanya di lini tengah timnas dia begitu dependable, dia bisa jadi distributor bola yang bagus. Tapi kemarin lawan Irak dia hancur-hancuran, dia diganti, penggantinya juga nggak bagus. Rian seperti itu. Tapi at least ada sisi positif di mana akhirnya kita lihat Ricky Kambuaya balik ya, Ricky Kambuaya di Piala AFF beberapa tahun lalu yang dimana Lu dia tahu kenapa? Karena dia turunin lengannya. Awalnya naik-naik. Gue tweet, dan gue rasa itu sampai ke kuping dia. Lu fokus ke permainan, bukan penampilan. Dan gue juga kaget, kan babak pertama nggak begitu kelihatan juga. Babak kedua, lengannya udah turun dua-dua, langsung gocek-gocek kasih asis. Iya. Itu kan ditarik sama lawan, coach makanya turun. Makanya itu dia nggak ngerti kenapa. Mungkin ya penampilan kita yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya kan kita berikut ini double header nih lawan Vietnam ya. Pertama di GBK dulu kalau nggak salah, habis itu kita ke home Hanoi. dulu ya. Itu dia. Sementara Vietnam kemarin hanya kalah menit akhir lawan Irak gitu. Akhirnya posisi kita bahaya-bahaya lagi nih. Kita mengharapkan kali ini kita akan berbuat lebih bagus di kualifikasi Piala Dunia ketimbang 2022, tapi ternyata kok tanda-tandanya susah. Karena kalau ini nggak berkembang, ini bisa jadi kayak domino efek ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sisi positifnya adalah break berikutnya kan laga-laga kualifikasi berikut itu Maret ya, jadi masih ada waktu. Kita main di Piala Asia dulu. Iya, jadi nah, itu semoga dia. performa Piala Asia dapat main bagus, dibawa ke Maret, betul. Dan ya lo tau lah kan lo kemarin juga live reaction gitu, ada komen-komen yang muncul kan, ada yang haters dari STY dan juga yang skeptis lah terkait Indonesia. Kalau memang selama ini kita targetnya Asia, ketika ditampar sama kenyataan lawan Filipina kok nyata kita levelnya belum nyampe ke Asia coach gitu. Gini, kalau lu menuju ke level Asia, it goes ups and down. Ini semua proses, oke? Bahwa kita lagi sekarang turun, gue akui, kan bukan berarti match ketiga keempat juga turun. Iya kan? Tapi biasalah orang Indonesia, netizen Republik Wakanda itu selalu gitu. Pokoknya pada saat kalah, wah keluar semua. Pada saat menang, diem semua. Nggak bisa. You have to face it, bahwa dalam semua pertandingan itu ada menang, ada kalah. Yang penting adalah prosesnya.
Yang jadi masalah prosesnya nggak bener. Itu yang bikin gue concern, itu yang gue kritik. Walaupun tidak sepenuhnya salah STY, juga salah pemainnya. Yang kita bahas tadi, passing aja nggak bisa. Lu mau main di bulan atau di Zimbabwe atau di mana, kalau passing is passing. Nggak, Ngerti kalau nggak? di bulan melayang coach, nggak Nggak bisa. bisa sih. Oh iya, di bulan melayang. Melayang. Beneran nggak di bulan beneran bisa main bola nggak? Nggak ada yang tahu itu. Nggak tahu. Mendarat di bulan bola. Nggak ada yang pernah ke sana. Kalau masih belajar konspirasi gitu. Ya makanya gue nggak ada yang pernah ke sana. Udah konspirasi banget tuh. Nggak itu. Itu soal lain. Tolong dipotong ya. Lalu gue jelaskan. Lo kacau. Kepancing ya. Pancing dia Jadi keluar untuk konspirasi. gue Bicara Amerika loh. bermain di luar pengaruh di pengalaman, iya. Gue setuju itu ada faktornya lah. Tapi itu bukan faktor kenapa kita bermain jelek. Iya. Intinya adalah kok lu 7 meter aja nggak bisa passing gitu loh. Iya. Apakah itu tekanan dan itu banyak banget loh. sekali. Salah passing ini bukan timnas yang kita kenal. Betul. Kalau timnas nggak menang, minimal passingnya bagus. Iya. Iya kan? Kemarin gue nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya 2 match ini drop total. Iya. Kayak kapan Jordi Amat cetak own goal? Kapan Mark Klok nggak bisa kontrol bolanya mental? Ngerti nggak? Langsung 2 pertandingan ya, Jordi Amat blunder ya. Tapi ada plus poinnya. Sadil bisa cetak gol. Itu Arhan akan main bagus juga kemarin ya. meningkatkan percaya diri dia. Karena kan gue pernah kritik Sadil di lewat IG gue. Nah, dia sekarang dapat kesempatan untuk main dari awal. Dia manfaatkan. Ini salah satu yang agak plus poin itu Sadil. Nah, semoga dia akan bermain seperti itu terus. Karena timnas butuh pemain seperti Sadil. Cuman dia harus kontrol emosinya lah. Ya kemarin habis golin Habis kan. cetak gol kan Iya, dia selebrasi, memprovokasi selebrasi, pemain. Iya. provokasi. Nggak joget-joget tapi provokasi ya, bahaya juga Nggak nih. perlu lah hal-hal kayak gitu nggak perlu lah Sadil. Karena udah kartu kuning juga kan. Dan kemarin yang menarik adalah Hernando Ari ya, Fir. Iya, Mungkin kalau benar. dia nggak save-nya keren, Iya. bisa lebih dari itu kan kita kalahnya. Hernando sih emang udah membuktikan ya bahwa dia layak dapat tempat, dan menurut gue battle yang sangat bagus juga dengan Nadeo di bawah Mister. Walaupun kita tahu Nadeo setiap tembakan kayaknya yang di Irak kayaknya masuk ya, yang mengarah ke gawangnya, tapi Nadeo udah buktikan di Piala AFF dia bisa main bagus, yang ketika dia juga nahan penalti pemain Singapura itu ya kalau nggak salah, dan dia juga bisa main di big game. Jadi at least di bawah Mister kita punya 2 pilihan yang sangat bagus ya, Ji. Hernando walaupun dia bukan tipikal kiper yang besar ya, tapi dia Iya, berani untuk ngambil bola di bawah, ngambil bola di atas refleksnya juga, bagus refleksnya bagus. At least untuk mengobati itu tadi, bagaimana caranya kita main dengan 3 back tapi lubang-lubangnya banyak banget nih. Ada apa sama komunikasi antara Elkan, Rizky sama Jordi? Ada apa? Ini harus ditekankan karena memang ini kita lihatlah timnas dalam beberapa bulan terakhir lah ya, sebelum 2022-2023 tentunya. Kita tahu ketika Elkan main, ketika Rizky main, biasanya itu adalah Cocok sih kalau punya 2 orang. poros yang kuat. Seharusnya kan mereka poros-poros yang kuat di tengah, tapi ya ini dia. Ada yang nggak works di Jeddah International ini. Seharusnya ini jadi pemanasan untuk Piala Asia juga nih, kalau ketemu Jepang kayak gini ya gawat juga, Ji. Ya, kita lihat nanti bagaimana Indonesia bisa recovery dari kekalahan ini, karena juga nanti masih ada Piala Asia juga, dan lanjut nanti di kualifikasinya masih ada bulan Maret. Nanti kita akan lanjut untuk membahas Indonesia, tapi kita mau dengerin dulu nih dari pernyataan dari STY yang satu ini nih. 일단 오늘 승점 1점 차이 1점 얻었지만 앞으로 우리 홈에서 3번의 홈 경기가 남아 있고요. 역대 홈에서 거의 지본 적이 없기 때문에 저는 3라운드 올라가는 거에 우리 선수들과 저는 자신 있게 보십니다. Masih percaya diri dan juga masih percaya bisa lolos. Ini sebuah harapan atau ini optimis yang memang sangat mungkin, Fir, menurut lo? Kalau ngeliat dari 2 pertandingan Masih terakhir, Bisa. Iya. Gue juga bilang bisa. Iya. Asal lu harus berubah. main di kandang Lu- menjadi sebuah kekuatan kita. Lu main berarti ya. 3 back lagi selesai. Nah lawan Vietnam nih, dia main 3 back apa 2 back? Dua. Karena Vietnam itu Terakhir 3 back setahu gue kita lawan Vietnam. Udah lah. iya. Kita nggak usah besar-besarin Vietnam. Emang Vietnam kapan lolos ke grup? Nggak pernah Iya. juga kan? I mean levelnya itu masih di bawah Jepang, Saudi Oh Korea, iya, tentu. masih di bawah Irak, ngerti nggak? Tapi negara Asia Tenggara peringkat tertinggi adalah Iya, mereka. oke, betul. Tapi Asia Tenggara kayak apa, ngerti nggak? Iya itu makanya Nah, makanya kita harus buktikan Iya, lawan Vietnam kita ini. harus buktikan Iya. dan kita sangat amat bisa main, bahkan away pun nggak perlu kalah kalau lu fokus ke 2 back.
Ya semoga Vietnam di bawah pelatih Lu bukan kalau main 2 back, oke, 2 center back ya. 2 center back, lu main dengan 2 DM, salah satu DM bisa mundur. Yang dia lakukan sekarang adalah 3 center back, Dua DM. salah satu center back maju ke depan Jordi Amat. Jordi Amat. Emang Jordi Amat bisa main kayak gitu? Belum tentu juga kan. Kemarin akhirnya main jadi back, akhirnya, iya, jadi DM kecolongan kemarin di babak situ. kedua ya. Mending lu mainin 2 center back. DM, kalau perlu salah satu turun, iya kan? Iya. Ya kayak kemarin akhirnya babak kedua ya. Amat akhirnya jadi DMF. Iya. Ketika lagi diserang dia bantu untuk Ya, turun tapi defensif Amat ya. katrok main. Iya kemarin jelek sih. Ya tapi kemarin hampir semuanya jelek sih. Backnya menurut gua kurang. Ya kecuali Bagot ya. Bagot kemarin main cukup oke, cukup lugas. Rizky untuk Ridho duel-duel. juga jelek. Ya kemarin Rizky Ridho. Biasanya bagus, jelek kemarin. Iya. Drop semua. Ya kita doakanlah Indonesia bisa bounce back dari kekalahan dan juga hasil seri ini. Semoga ini menjadi tamparan yang tepat buat kita untuk nanti ketika bermain di kandang kita ngegas pol tuh Nes. Betul. Udah jangan sedih-sedih ya karena kita hasilnya cuma bisa imbang. Tapi yang jelas nanti tanggal 29 ada yang menggembirakan loh. Apa Ada tuh? The juara ya, The God Match antara Raffi Ahmad versus Taufik Hidayat. Kalian udah beli belum tiketnya? Dan ada juga podcaster match antara podcast Ancur versus podcast agak lain. Ada juga family match, Ibnu Jamil Ririn Ekawati versus Judika Duma. Terus juga ada charity match antara Gading Martin dan Pak Michael versus Pak Wandi dan CEO. Sampai ada juga Jebret versus Vindes Jilid 2. Makanya buruan kalian beli tiketnya sebelum kehabisan ya, karena sekarang masih dalam masa pre-sale. Yang gold, kategori gold ini sudah sold out semua. Tinggal yang kategori silver aja. Jadi langsung aja kalian bisa klik yang ada di deskripsi untuk beli tiketnya. Dan The Juara ini diselenggarakan berkat dukungan dari Kombipar, Santini Group dan juga Avitex Gold. Oke, kita masih punya bahasan yang nggak kalah menarik tentunya, tapi setelah yang satu ini.